Oke, selamat datang di Billy Journey. Kali ini gue mau ngasih trik dan tips untuk gimana jadi call center yang terbaik. Ya, sebelumnya gue mau ngebahas dulu ya tentang apa yang udah gue dapet di dunia call center ya. Yang pertama itu gue mendapatkan sertifikat ini dari Telexindo. Mana sih tuh Telexindo sertifikat belajar tentang center ya. Nah, sini gue juga dapat merchandise, di mana merchandise-nya itu adalah the best contact center Indonesia. Tuh ada foto gue ini juga. Ya, nah, untuk di video kali ini gue mau menjelaskan cara dan trik buat jadi call center yang terbaik seperti itu. Karena kan di luar sana kan anjir di call center cuman dimarah-marahin doang. Salah, karena dunia call center itu bagi seorang yang suka dengerin curahan hati atau permasalahan seorang itu sangat mengasihkan. Kalau menurut gue sih, kalau dengerin curahan orang ya, masalah orang tuh ya menurut gue seru aja gitu. Langsung aja gue mau ngasih tahu terlebih dahulu ya, call center itu apa. Call center itu adalah untuk melakukan komunikasi kepada pelanggan. Para perusahaan menyediakan layanan call center yang difasilitasi oleh saluran telepon. Pelanggan bisa mengetahui mengenai produk, keluhan, masalah yang dihadapi. Maka dari itu dia menghubungi kita. Gimana caranya kita ngasih solusi, gimana caranya kita menyelesaikan masalah mereka. Kita harus tahu, kita harus bisa menyelesaikan caranya seperti apa. Nah, untuk itu ada trik-triknya nih teman-teman. Kalau teman-teman menjadi call center dan ingin menjadi call center yang terbaik seperti itu, pertama itu adalah keterampilan komunikasi teman-teman. Gimana teman-teman itu berkomunikasi dengan, ya anggap aja lah nasabah atau pelanggan kalian itu, customer kalian itu adalah teman kalian. Nah, gimana juga caranya untuk menyelesaikan masalah teman-teman kalian itu. Dari keluhan, dari teman kalian menanyakan produk, kalian ya harus tetap aware. Kalian juga harus tetap tahu lah cara kapasitas diri kalian untuk menyelesaikan masalah itu. Untuk keterampilan komunikasi sendiri, teman-teman harus bisa yang namanya itu ambilan berbicara. Seperti itu. Keterampilan berbicara sendiri itu ada poin-poinnya teman-teman. Yang pertama itu adalah kecepatan dan kejelasan berbicara. Kita ngomong kecepatan dan kejelasan berbicara. Kalau kalian teman-teman yang berbicaranya cepat tapi nggak jelas, gimana? Orang juga nggak ngerti itu maksud kalian itu apa. Nah, jadi begini, kalau untuk kecepatan dan kejelasan bicara itu, kalian teman-teman itu harus memiliki triknya masing-masing. Dimana kalian harus menggunakan tanda titik, tanda koma yang tepat, tanda titik dua yang tepat. Yang kedua, intonasi berbicara. Oke, intonasi sendiri kan tinggi, rendah, tinggi, rendah. Sekarang ini deh, ada nasabah, pelanggan atau customer kalian yang nadanya tinggi nih ngomong sama kalian. Kalian harus nyikapinnya gimana? Apabila nasabah nadanya tinggi, kalian balas dengan nada yang tinggi juga, otomatis tidak ada titik temunya. Trik dari saya adalah apabila nasabah nadanya tinggi, kalian itu nadanya harus rendah. Seperti itu. Misalnya gimana sih bang? Nasabah lagi marah-marah nih. Mas, gimana sih ini uangnya gak keluar, uangnya gak diperoleh, tapi saldo saya terpotong. Oke, baik ibu dengan senang hati saya akan bantu untuk proses tindak lanjutnya, dimana kita akan membuatkan laporan dan nanti hasilnya apabila positif akan ada pengembalian dana. Seperti itu.
Jadi jangan ditambahkan dengan nada yang tinggi juga, gitu teman-teman. Yang ketiga adalah bahasa yang dimengerti. Banyak customer service di luar sana menggunakan bahasa yang amat baku, padahal banyak juga nasabah kita yang tidak mengerti apa arti dari maksudnya itu. Jadi kita menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh nasabah, seperti itu. Misalkan kriminalitas, suspek. Kalau di dunia kepolisian, di dunia yang halayak, itu kata suspek tuh menjadi hal yang tabu. Bagaimana kalau dengan penipu? Bagaimana kalau dengan si penerima dana? Kan bisa gitu. Jadi menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti, kurang lebih seperti itu. Keterampilan komunikasi yang selanjutnya adalah menyimak, ya kan? Menyimak sendiri adalah cara kita mendengarkan terlebih dahulu masalah si nasabah itu, masalahnya apa sih, kita simak dulu, ya kan? Kenapa sih bisa begini, kita simak dulu. Jadi ya kurang lebih seperti itu, kita menyimak dulu. Dalam menyimak sendiri itu kita harus ada konsentrasi yang tinggi. Apabila kita miss sedikit pun, nasabah pun akan kita jadi salah paham, salah fokus. Seperti itu. Dari hasil kita menyimak, konsentrasi yang tinggi itu dibutuhkan. Tipsnya dan triknya itu bagaimana sih untuk menjaga konsentrasi kita yang tetap tinggi, seperti itu. Yang pertama adalah banyakin minum air putih, teman-teman. Untuk banyakin minum air putih itu menjaga kita dari tenggorokan kita tetap basah, pikiran kita tetap fresh, jadi kita tidak ada rasa dahaga yang tinggi. Jadi kita masih bisa menyimak dengan baik, seperti itu. Lalu kalau trik selanjutnya sih, kalau misalkan menyimak, kita jangan langsung ambil kesimpulan dari si nasabah itu dengan cepat. Kita harus menyimak dan sampai titik beliau menjelaskan apa masalah dia. Apabila ada nasabah yang tiba-tiba dipotong, atau ketika lagi bicara langsung kalian potong saja, itu bisa menimbulkan komplain. Jadi kalau menurut saya, biarkan nasabahnya, customer kalian atau pelanggan kalian ini bicara terlebih dahulu. Nah setelah itu kalian baru bisa mengetahui apa makna, apa arti, apa pesan, apa yang ingin disampaikan oleh si nasabah, pelanggan atau customer kalian. Kurang lebih seperti itu. Trik selanjutnya untuk menyimak adalah kalian harus sabar. Ada nasabah yang komplain, ya kalian harus sabar nyimaknya, jangan kepancing untuk emosi juga. Ada nasabah yang curhat, tapi kalian juga harus tahu gimana cara menyikapinya dengan sabar. Kita luangkan waktu beliau untuk berbicara, untuk menjelaskan tips trik dari selanjutnya untuk menyimak adalah kita harus bisa menanggapi, seperti itu. Misalkan ada nasabah yang cerita panjang lebar tapi kalian diam saja, kalau menurut saya sih kurang ya dari segi interaksi kita kepada nasabah, customer atau pelanggan kalian. Tips dan trik untuk menanggapinya dengan baik, untuk solve problemnya ialah kita memberikan tanggapan seperti iya, itu adalah pernyataan yang menyetujui dari perkataan nasabah, seperti itu. Ada juga baik. Nah baik itu belum tentu setuju dari perkataan si nasabah. Baik itu bisa berarti si nasabah sedang komplain nih. Baik. Untuk meredam dari emosi si nasabah itu sendiri, tetap kita tanggapi, asalkan jangan mengeluarkan jargon. Pokoknya jangan jangan apalah, pokoknya kalian harus tetap tanggapi dengan cara kalian seperti iya, baik, kurang lebih sih seperti itu. Nah trik selanjutnya untuk menyimak ialah kita harus sopan. Dimana sopan sendiri di sini, kalian harus sopan dimana kalian harus menyadari bahwasannya pelanggan, customer
atau nasabah kalian itu adalah seorang raja. Nah, tips trik dari sopan santun di sini adalah dengan cara sopan santun, tetap nada kalian harus di bawah dari si nasabah itu. Apabila nada kalian di atas dari nasabah itu sendiri, akan menimbul yang namanya konflik. Kadang sesekali boleh di atas nada kalian untuk menekankan maksud dari apa yang kalian ingin informasikan. Jadi ada penekanan, dimana penekanan itu sendiri kalian nggak salah dari menginformasikan makna itu sendiri, agar si nasabah, pelanggan, customer kalian itu mengerti sopan santun dari apa yang kalian maksud. Keterampilan komunikasi selanjutnya yaitu lingkungan kerja, dimana teman-teman apabila lingkungan kerjanya itu sudah nyaman, sudah kondusif, dimana kalian hanya bisa mendengarkan suara nasabah kalian, hanya bisa berbicara dengan nasabah kalian. Kalau menurut saya itu adalah keterampilan komunikasi yang selanjutnya, dimana nasabah itu jadi merasa nyaman, kita juga konsentrasinya lebih tinggi, seperti itu. Lingkungan kerja yang nyaman itu sangat dibutuhkan sih kalau menurut saya. Kemudian keterampilan komunikasi selanjutnya, mahir bertanya. Mahir bertanya di sini kalian itu terbagi berbagai macam ya. Pertanyaan terbuka, tertutup, pertanyaan iya dan tidak, pertanyaan pilihan, seperti itu. Nah, yang mau saya bahas pertama itu tips trik yang bertanya terbuka. Gitu. Bertanya terbuka itu seperti kalian ini bertanya kepada si nasabah ini apa yang saat itu terjadi. Jadi beliau itu menceritakan kronologisnya, menceritakan gimana kejadiannya pada saat itu. Jadi pertanyaan terbuka itu menambah interaksi kalian dengan nasabah sih, mencairkan suasana juga, seperti itu. Ibu melakukan penarikan uangnya itu nominalnya Rp500.000, pecahan Rp100.000 ya. Jadi itu pertanyaan tertutup, kurang yang namanya interaksi antara kalian dengan customer, nasabah atau pelanggan kalian. Kemudian pertanyaan iya dan tidak, dimana pertanyaan ini biasanya kalian tanyakan, apakah ibu masih mengingat dengan PIN-nya? Berarti kan ada dua jawaban, iya tidak, seperti itu. Di pertanyaan pilihan, ibu lebih baik menggunakan penarikan uangnya dari mesin ATM atau mesin edisi, Bu. Itu ada bagian masing-masing, seperti itu. Jadi ada dimana kalian harus bertanya dengan pertanyaan yang tertutup, sesuai situasi dan kondisi juga sih. Dan trik selanjutnya adalah menguasai teknologi, dimana kalau jika kalian tidak menguasai teknologi atau perkembangan update terbaru dari aplikasi yang perusahaan kalian miliki, kalau menurut saya jadi hambatan proses komunikasi yang baik ya. Misalkan kalau kalian ingin menginformasikan sesuatu dari sejenis kamus atau Google-nya di perusahaan kalian, jika kalian tidak mengetahui titik letaknya, bagaimana cara pencariannya, subbab-subbabnya, itu kalian untuk pengetahuan teknologinya kalau bisa sih ditingkatkan, selalu update. Tips dan trik selanjutnya adalah melatih kemampuan kalian, dimana kemampuan kalian ini jangan disia-siakan. Misalkan kalian sudah bisa opening, kalian sudah bisa greeting, kalian sudah bisa menyapa, bertanya, dan yang tadi poin-poin sebelumnya, kalian terus berlatih. Kalau bisa sebelum tidur, 5 menit sebelum tidur, kalian berlatih cara menyelesaikan masalah si nasabah yang tadi kalian hadapi. Jadi di kemudian hari jam terbang kalian itu lebih banyak. Kalau untuk video kali ini sih untuk membahas tips dan trik saja ya, karena memang masih banyak yang bakalan kita bahas dari call center ini sendiri. Yang kita baru bahas adalah tips dan trik untuk menjadi call center yang terbaik. Untuk itu jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.